Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Fitri Wahyuningsih. Kita kali ini akan memahami bagaimana cara untuk penerapan keyword di dalam Google Business. Sebelum kita itu mengarah kepada yang lainnya, kita juga harus tahu nih bagaimana penerapan yang penting untuk Google Businessnya kita itu bagaimana sih caranya. Nah, penting banget ya untuk keyword terkait dengan SEO yang akan kita lakukan di dalam branding Google Businessnya kita ya. Di sini kita juga tahu di mana arti dari sebuah foto produk yang harus relevan dengan topiknya kita. Contoh nih, topiknya kita terkait dengan terkait dengan produk nih. Jadi gini, teman-teman tentunya juga ingin mempromosikan kan produknya kan, bagaimana caranya biar muncul di page one, bagaimana biar muncul di dalam e-commerce ya kan. Di sini misalnya Google bisnismu adalah produk kecantikan nih. Konten yang cocok untuk bisnismu berarti adalah apa? Ayo teman-teman, apa kira-kira? Ya tentunya terkait dengan tips-tips kecantikan ya kan. Dan juga bisa juga kita juga harus menentukan topik yang sedang terbaru terkait dengan produknya kita ya. Lalu carilah kata kunci yang sesuai dengan produknya kita, di mana kita harus ngerti nih, oh tips-tips untuk kulit yang untuk skincare itu bagaimana sih, oh bagaimana, kita juga harus tahu. Dan kita ketika membuatkan tips produk, ketika kita jualan di online, kita harus tahu bagaimana kita membranding diri kita untuk produknya kita. Kan kita juga punya relasi ya kan. Kalau kita punya relasi nih, kita punya jaringan nih tentunya ya kan. Kalau kita menggunakan produk kita sendiri semuanya, wow, bagus ya yang dipakai nih, oh bagus ya skincare-nya, oh kulitnya bagus. Itu kira-kira menggunakan skincare apa sih? Kalau kita menggunakan skincare kita sendiri, itu secara otomatis adalah membranding produk Anda sendiri. Oke, ngerti ya di sini ya. Nah, di sini cari keyword yang relevan juga terkait dengan online. Lalu analisislah hubungan antara users dan juga user sama keyword. Jadi users itu kayak calon pelanggan sih. Jadi di mana calon pelanggan itu akan kayak nyari lah untuk produknya kita gitu loh ya kan. Dan kita juga harus meriset produk kita itu yang menggunakan itu, oh produk yang pembersih muka untuk produk kecantikan itu yang memakai itu usia ini sampai sekian. Jadi usia mungkin 15 tahun sampai 25 atau 30 gitulah, untuk skala yang belum ada jerawatnya mungkin ya. Lalu bisa juga kita kalau oh ini ada yang botanikal atau mungkin kayak untuk wajah yang ini loh, kayak yang kusam atau mungkin yang sudah ada flek-fleknya gitu loh ya. Itu kan punya audiens sendiri ya kan. Nah, disinilah bagaimana kita memanfaatkan peran yang penting untuk produk kita di dalam Google. Kita harus ngerti dulu nih, gimana produk kita itu berkembang, gimana produk kita itu tahu nih, ngerti untuk penggunaannya di dalam kita mempromosikan produk secara online. Dipromosikan itu sama halnya kayak kita itu nawarin loh di orang di depan mata gitu ya. Lalu kita juga harus cari yang relate search term. Jadi keyword yang researchnya itu sesuai dengan punyanya kita. Keywordnya itu terkait apa, Miss? Contoh nih, kalau kita produknya adalah skincare ya, atau produk kecantikan. Oh, yang sesuai itu apa sih? Nah, itu bisa dilihat di Google Search. Jadi silahkan teman-teman nyari di Google pencarian ya, silahkan diketik Google pencarian, produknya dimasukin. Contoh nih kalau sepatu kulit mungkin ya. Sepatu kulit bisa di kayak di search terlebih dahulu di situ. Kira-kira apa sih yang muncul? Nah, bisa juga dari toko online, bisa juga dari Google bisnisnya orang, Maps, bisa langsung datang. Bisa juga dari kayak promo-promo yang ada di kayak terkait dengan mungkin bisa dari WhatsApp bisnis ya kan. WhatsApp bisnis itu
bisa muncul loh di dalam produk untuk sejenis apa sih yang akan kita lakukan. Dan kita juga harus tahu bagaimana penggunaannya terkait dengan produknya kita. Di sini teman-teman tidak perlu bingung apa yang harus dilakukan ketika menerapkan kata kunci. Cintai produkmu dan lakukan semuanya secara maksimal dan juga harus sesuai dengan apa yang akan dilakukan sesuai dengan produkmu. Cintai produkmu, lakukan promosi, dan juga kita juga harus tahu bagaimana caranya untuk mengenalkan produk melalui personal branding. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuka mindset terkait dengan bisnis online to offline. Dan see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.